Semua diawali dengan episode 1. Ya guys, perkenalkan nama aku Indi Arasi dari tim Suara Visual, atau kalian sering lihat aku sebagai hostnya Isekai Saikyo. Ya, jadi kali ini kita ada di segmen baru, juga bisa dibilang apa ya, keresahan-keresahan lah para wibu. Yang dimana kan kalian sering lah lihat cuplikan-cuplikan anime di TV lah, di TikTok lah, di Instagram. Yang dimana gara-gara jatuh itu ya. Nah, tapi kali ini aku pengen back to tradisional ya, yang dimana kita tuh nonton anime dari episode 1. Jadi kan di 2024 ini bisa dibilang lagi surga-surganya lah anime-anime baru. Dan juga malah banyak anime-anime yang gak expect dilanjut, malah lanjut gitu. Kayak contoh Kimi no Todoke itu adalah anime romance yang gak gue expect bakal ada season 2-nya, season 3-nya lebih tepatnya. Nah, tapi kita mau bahas yang paling booming dulu di era-era sosial media, yaitu solo leveling. Sebenarnya dia bukan dari manga ya, yang biasanya kalau anime itu kan basically dari manga, entah jam shonen atau apa. Sebenarnya solo leveling ini dari light novel yang ditulis oleh Chugong, yaitu orang Korea, terus dikembangkan oleh Kakaopack. Kakaopack itu kayak aplikasi baca dan juga aplikasi sosial medianya Korea, dijadiin untuk webtoon istilahnya. Tapi kalau di bahasa Jepang itu manga, di bahasa Korea itu manhwa, yang diilustrasikan oleh Dubu, atau nama aslinya Jang Sung-rak. Gila, Jang Sung-rak. Panjangnya apa tuh, Bang? Jangan suka rakus ya. Rakus bang rakyat. Lanjut. Jadi sebenarnya aku tuh udah dari dulu lah, zaman dulu tuh udah baca manhwa ini, kayak ikutin ongoingnya. Memang dari manhwanya tuh bagus, dan juga ibaratnya gimana ya, manhwa itu tuh kayak update-annya dari manga gitu loh guys. Yang dimana dulu kan manga kan hitam putih doang. Terus kayak kalau memang mau melihat manga yang bagus tuh harus manga yang ya ibaratnya detailing gambar dan lain-lain. Nah, kalau di manhwa ini kan kita lebih bisa mengimajinasi karena berwarna gitu. Dan sekarang salah satu studio di Jepang kayak dipercayakan A1 Production itu bakal merilis solo leveling gitu. Tapi karena studionya Jepang, pasti dubbingnya ya Jepang. Jadi kayak contoh sebelum-sebelumnya sesepuh-sesepuhnya yang udah jadi adaptasi jadi anime kayak No Plus, God of High School, itu kan basically ceritanya dari Korea, tapi di dubbingnya Jepang karena produksinya di Jepang gitu guys. Oke, sebelum kita membahas episode 1, aku mau disclaimer dulu, takutnya ada spoiler ya. Maksudnya kayak mungkin kalian menganggap ini spoiler, padahal sebenarnya ini bisa disebut premis, tapi bisa juga ku breakdown ke cerita selanjutnya. Jadi ya, kalau misalnya kalian merasa ini pengen nonton episode 1-nya dulu, silakan ditonton dulu. Kalau misalnya udah penasaran dan ibaratnya pengen denger ringkasan dari aku, mungkin bisa langsung lanjut aja nonton. Oke? Episode 1 ini aku mau bahas dari segi cerita. Kalau di manganya itu dia langsung point of view kayak keresahan dari seorang MC, main karakternya. Nah, namun episode 1 kali ini kita langsung dikasih tahu mengenai masalah, problemnya gitu. Jadi ibaratnya kayak problem di cerita ini apa sih, kayak ternyata di Korea nih lagi ada semut abnormal, terus tahu-tahu ada juga kayak portal-portal dungeon yang kesamaan tiba-tiba, dan beberapa manusia dianugerahkan kekuatan untuk ngelawan para musuh-musuh atau monster-monster yang ada di dalam dungeon tersebut. Nah, namun main karakter kita tuh kan dari zero to hero ya. Jadi yang dimana dia tuh dikenalkan hunter, atau ibaratnya manusia yang sebenarnya dikasih kekuatan lebih, tapi yang paling rendah gitu, kecil. Jadi kayak ibaratnya kayak kami ini youtuber kecil gitu. Nah, itu tuh SJW, Song Jinwoo. Jadi hunters ini tuh ada kelas-kelasnya guys. Jadi dia dari kelas E, itu yang paling terakhir. Jadi A, B, C, D, yang paling atas itu kelas S. Jadi S tuh kayak super kali ya, atau enggak kayak gacha di game-game porno gitu kan. Yang dimana S tuh yang susah ya kan, yang kalian harus mengabdi kepada game porno itu. A, B, C, D tuh ya kayak ya udah gitu.
yang harus digabung-gabungin baru dapat game for nggak lanjut. Dan yang kusuka dari episode 1 ini daripada yang di manualnya itu adalah pengenalan karakternya. Jadi kalau misalnya yang udah baca manualnya ngelihat episode 1 itu tuh kayak seneng sih menurut gue. Karena di awal udah dikenalin karakter-karakter yang penting. Studio A1 ini mau ngeringkas bahwasanya tuh pengenalan karakternya dan juga mungkin heroinnya, karakter yang penting, karakter yang membantu dia itu udah langsung dimunculkan di episode 1. Sedangkan di manualnya kita heroin aja tahunya baru di pertengahan. Bayangin manualnya itu 179 episode. Aneh kan? Nah, makanya di animenya langsung diperkenalkan heroinnya tuh yang ini gitu. Jadi kemarin ibaratnya yang waktu kita nonton waktu ongoing kayak menerka-nerka heroinnya siapa ya, atau ibaratnya nanti yang ngebantu atau yang ibaratnya karakter-karakter jadi tim dia tuh siapa ya gitu. Kita langsung lanjut aja ke visual. Untuk visual sih sebenarnya seorang yang udah nonton dan udah berimajinasi udah sering baca manga dan manhwa itu tuh kadang takut ekspektasinya terlalu tinggi, apalagi mengenai visual kan, yang dimana digambar yang 2D aja dan gak bergerak aja kami udah bisa mikir, ini kayaknya backflip gitu kan, kayak muter-muter, keluar api, keluar bayangan hitam apa dan lain-lain. Tapi menurutku sih gambarnya udah oke, dan juga kayak per orang dialog itu tuh mainnya ada blockingan gitu, kayak misalnya foreground, background dan lain-lainnya tuh ada. Jadi nggak kayak cuman di slide doang kayak PowerPoint gitu. Anime apa tuh? Ada anime isekai cheat apa tuh, najis. Ya aku tahu sih bikin anime susah bang, tapi ya gitu deh. Nah terus yang ku bakal tunggu-tunggu itu nanti, jadi ibaratnya ada kata kayak bukan dialog, kayak ibaratnya kalau di Power Ranger berubah gitu kan misalnya. Nah kayak contoh di Jujutsu Kaisen itu Ryoki Tenkai, ya kan? Jadi kayak kita di manga nih udah kebayang gimana ya domain expansion gitu, gimana ya Ryoki Tenkai itu bunyinya. Gitu. Kalau nggak Henshin, bener kalau di Kamen Rider Henshin. Terus kalau di Bleach itu Bankai, ya kan? Nah, jadi kalau di Solo Leveling itu namanya Arise. Jadi tuh dia kayak ngebangkitin, sorry spoiler sedikit ya, ibaratnya dia tuh bisa ngebangkitin musuh yang dia pernah lawan yang kuat, jadiin untuk prajurit dia gitu. Jadi dia Rise, anjay. Aku ekspektasi gue tinggi sih untuk ini. Kalau suara Arise aja jelek, aku berhenti nonton ya. Ya gimana ekspektasi kita bro, yang dimana kayak Ryoki Tenkainya si siapa namanya, Sukuna kan keren, si Gojo keren, walaupun kebelah dua. Jadi yang aku tunggu-tunggu ini sebenarnya nggak hanya ceritanya, aku nunggu si Song Jinwoo ini, SJW ini ngomong Rise itu. Jadi kalau Rise-nya jelek, aku nggak bakal lanjut nonton. Kalau jelek, aku nggak bakal lanjut nonton. Tapi kalau Rise-nya bagus, pasti aku nonton. Jadi kalau masalah visual aku lagi nggak ada masalah karena actionnya juga belum terlalu keluar. Tapi kalau misal dibilang mau dilanjutin nonton, kayaknya aku bakal lanjut nonton ini. Tapi ya aku hold lah, nggak kayak nungguin per minggu nonton, kayaknya nggak deh. Tapi pasti aku bakal tonton gitu. Jadi menurutku episode satunya worth it lah. Kalau misalnya untuk orang yang awam nggak tahu ceritanya dan pengen nonton, jadi ku rasa sih worth it. Yang membuatku juga menunggu anime ini yaitu tadi Rise. Cuman itu, kalau Rise-nya jelek, pasti 50% penonton itu pasti nggak nonton lagi anjir. Karena itu yang ditunggu, Rise-nya SJW, Song Jinwoo. SJW, enak juga ngomongnya. Ya itu aja deskripsiku mengenai episode 1 Solo Leveling. Mungkin ada tambahan atau bahan-bahan diskusi yang menurut kalian ada keanehan di episode 1 ini, bisa kok langsung komen di bawah. Atau kalian merasa kayak, bang coba dong nonton anime ini, maupun anime lama, anime baru, atau anime yang memang belum pernah aku tonton dan menurut kalian itu menarik, bisa langsung komen aja di bawah. Oke, arigato semuanya, dan jangan lupa semua diawali dengan episode 1. Ngaung.